Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya. Eh, Kali ini tentang regresi logistik. Em, Namanya mungkin mirip seperti yang sudah diajarkan 2 minggu lalu tentang regresi linear, tapi regresi logistik ini bukan regresi. Jadi tasnya bukan regresi, tapi klasifikasi sebetulnya. Ya. Dan kenapa namanya regresi logistik nanti kita akan lihat di belakang. So, saya akan mengulas sedikit dulu materi yang sebelumnya tentang regresi linear karena sangat berhubungan dengan materi hari ini. Kita bahas tentang regresi logistik dan optimasi, gitu ya. Kemudian kenapa task ini jadi penting, gitu. Kenapa model ini jadi penting dalam memahami machine learning gitu, dan klasifikasi secara umum. Dan model hari ini akan menjadi pengantar untuk materi selanjutnya tentang neural networks. Jadi materi ini akan sangat berkaitan dengan neural networks. Kalau kalian udah ngerti ini, sebetulnya memahami neural networks akan lebih gampang. Neural networks atau deep learning gitu ya. Tapi kalau kesulitan di sini, kemungkinan di deep learning juga akan sulit pemahamannya. Karena banyak sekali konsep yang dipakai di sini yang juga dipakai di deep learning. So, kalau untuk materinya, kalian bisa lihat di AI mata kuliah saya yang saya pernah ajarin tentang regresi logistik. Ada lecture notes-nya, silahkan dibaca di sana. Sisanya bisa lihat di MLPR class notes tentang regression and gradients sama logistic regression. Karena kita akan pakai banyak tentang gradient descent juga kita pelajarin di sini. Ya, so kalau mau diulas, kita minggu lalu ngebahas tentang generalisasi error, ya. Jadi bahwa yang kita mau cari pada dasarnya itu adalah error generalisasi, dan ini sebenarnya nggak bisa didapatkan karena kita tidak punya semua nilai x dan y-nya, gitu ya. Sehingga error generalisasi ini biasanya diaproksimasi dengan menggunakan error dari test set-nya. Ya, jadi ingat bahwa biasanya kita membagi datasetnya gitu ya. Ketika mengoptimasi model, kita membagi datasetnya menjadi 3 biasanya. Ada yang namanya training set, ada yang namanya validation set, ada yang namanya test set. Ya. Dan ketika kita nggak cukup untuk membagi training dan validation set, jadi secara umum sebenarnya ada 2 yang besar gitu, ada yang ini, kemudian ada yang ini. Ya. Dan ketika data setnya nggak cukup besar untuk dibagi 3, biasanya ini dibagi hanya 2. Kita tetap harus punya test set untuk mendapatkan aproksimasi dari error untuk generalisasinya, tapi training dan validation setnya ini bisa dibagi dengan yang menggunakan namanya cross validation. Ya, itu udah kita bahas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini bias variance trade-off gitu, karena kita mau model yang tidak highly biased juga tidak high variance. Kenapa? Karena kalau dia high bias ya artinya modelnya mungkin terlalu kaku. Jadi dia tidak bisa melihat polanya gitu. Sementara kalau modelnya high variance, dia terlalu overfit ke polanya sehingga noise yang ada dalam datanya juga dipelajari gitu. Padahal noise tersebut tidak akan keluar lagi. Nah, dan kita sudah membahas bahwa tidak semua model itu evaluasinya hanya menggunakan akurasi saja gitu. Jadi kita lihat ada beberapa jenis metrik evaluasi yang lain, ada kayak precision, ada recall, ada sensitivity, ada specificity, terus ada mean squared error, mean absolute error, dan seterusnya gitu ya. So, nah yang kita mau lakukan sekarang spesifik ke task yang berbentuk klasifikasi. Gitu. Jadi walaupun ada konsep seperti mean squared error maupun mean absolute error, di klasifikasi task yang lebih sering kita lakukan gitu ya, modelnya dievaluasi dengan menggunakan akurasi, dengan precision, dengan recall, dan semacamnya. Nah, kembali ke regresi linear. Di regresi linear kan kita punya 2 ini ya, gitu. Jadi biasanya ini ditulis sebagai x-nya gitu, atau prediktornya. Kemudian ini adalah y-nya, y atau nilai yang mau kita prediksi. Nah, nilai yang kita mau prediksi ini kita coba hubungkan, si garis ini dicoba dicari dengan hubungan fungsi linear, jadi y sama dengan mx plus c gitu ya, kalau kita punya fungsi garis, atau yang lebih familiar biasanya kita tulisnya dengan w0 plus w1x biasanya ya. Jadi bentuk yang bawahnya yang lebih sering dipakai sama orang-orang machine learning biasanya. Kalau bicara sama ekonomis, W0, W1-nya diganti dengan beta, beta 0, beta 1. Tapi sama aja.
Nah, bagaimana cara mencari garis ini yang paling bagus, itu yang kita cari dengan meminimalkan fungsi error-nya. Ingat ya, jadi sebenarnya yang kita mau cari adalah memaksimalkan likelihood-nya, fungsi likelihood yang tergantung sama W, tapi ini ternyata sama dengan meminimalkan fungsi error, gitu ya. Jadi maksimum dari likelihood-nya, ini argmax ya, argmax untuk nilai W-nya itu sama dengan argmin nilai W-nya. Ya, jadi W yang memaksimalkan likelihood-nya itu sama dengan W yang meminimalkan fungsi error-nya. Di dalam fungsi error-nya kalau di sini yang kita pakai adalah ini yang disebut sebagai sum of squared error, gitu ya. Sum of squared, ya, sum of squared error. Sum squared error artinya yang bagian ini adalah error-nya, ya. Kan selisih antara nilai aslinya dengan prediksi kita gitu. YI itu adalah nilai aslinya, WTXI itu adalah prediksi kita. Kemudian kalau prediksi itu artinya yang ini ya, garis yang ini. Ini sih prediksinya. Jadi ini WTXI. Atau dalam kasus ini cuma WX saja gitu ya, W1, W0 plus W1X aja. Kemudian dikuadratkan, itu kenapa namanya square error, dan kita jumlahkan untuk semua nilainya. Itu sum of squared error. Gitu ya. Semoga masih ingat materi tentang ini. Jadi idenya adalah kita mau mencari si garis ini, dan garis yang paling bagus untuk menggambarkan hubungan antara X dengan Y-nya, itu adalah ketika kita meminimalkan error-nya. Gitu ya. Dan error-nya bisa diminimalkan dengan fungsi ini. Ketika kita cari minimum dari fungsinya, berarti cari turunan pertama, set sama dengan 0, kita dapat analitisnya ya, solusi analitisnya. Yang pakai pseudo inverse itu kalau kalian ingat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi kan kita memprediksinya real ya, jadi kita memprediksi tip, berapa banyak tip yang dikasih dari total bill-nya. Jadi kalau misalnya makan di satu restoran atau di kafe, biasanya kan ngasih tip gitu. Ini datanya dari US, kalau di Indonesia mungkin nggak begitu sering ngasih tip gitu, tapi kalau di US mandatory lah gitu, atau customary lah untuk ngasih tip. Jadi kalau total bill sekian, kasih tipnya berapa banyak. Nah, ternyata ada hubungan linearnya. Nah, bagaimana kalau yang mau diprediksi adalah bukan berapa besar ngasih tipnya, tapi misalnya saya mau memprediksi ngasih tip atau tidak gitu, kalau di Indonesia kasusnya. Bisa seperti itu. Bisa juga kasusnya mau mengklasifikasi, mungkin yang lebih kita familiar kasusnya mau mengklasifikasi gimana kalau cuma membandingkan apakah ini gambar kucing atau gambar anjing. Atau misalnya yang lebih populer di Indonesia dengan banyaknya peer-to-peer lending platform itu adalah NPL atau non-performing loan. Jadi yang minjam tapi kemudian default, jadi nggak bisa bayar. Mereka minjam duit terus nggak bisa bayar. Nah, kita mau mencoba menghitung-hitung itu, ya, menghitung probabilitasnya berapa kemungkinan dia tidak bisa bayar. Jadi tidak bisa bayar atau bisa bayar. Atau misalnya kayak kasus kemarin kita mau memprediksi gempa atau tidak gempa, atau kita mau memprediksi orang ini sakit atau sehat, misalnya. Itu kan jadi bukan real ya, gitu. Jadi cuma kategorikal saja, gitu. Iya atau tidak, positif atau negatif. Nah, contoh yang paling umum juga adalah prediksi, misalnya kita punya komentar-komentar di Instagram atau komentar di YouTube, gitu. Misalnya ini spam atau HAM. Gitu. Kalau di Instagram kan sering banget tuh ada spam, gitu. Penambah tinggi badan, gitu. Penambah berat badan, langsing lah, pemutih, apapun itu. Gitu. Jadi banyak. Tapi kan kita manusia gampang sekali untuk tahu, oh ya ini spam. Gitu. Atau kalau kalian spam yang misalnya di SMS gitu kan, pinjaman dengan kredit lunak atau apalah gitu, dan gayanya beda-beda gitu. Ternyata orang juga pintar untuk ngakalin itu, bukan teksnya jadi dalam bahasa manusia tapi leet speak, kodenya ditulis agak alay gitu sehingga mesinnya nggak ngerti, nggak bisa difilter itu spam atau HAM. Nah, gimana caranya supaya bisa menemukan prediktornya, fitur-fiturnya, sehingga kita tahu bahwa ini spam, ini HAM, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau di email gitu misalnya juga kita mau melihat kata-kata order atau password gitu misalnya, oh give us your password, nah itu biasanya kan scam ya gitu, isinya spam, mau phishing gitu misalnya, atau mau mengakses akun kita. So kayak gitu contohnya. Nah, kalau dalam klasifikasi sebetulnya yang kita asumsikan itu paling gampangnya adalah asumsikan itu spam itu 1, HAM itu 0. Biasanya kan kita dalam kasus regresi linear, Y itu elemen dari bilangan real gitu ya.
Jadi nilai Y itu terdefinisi untuk semua real. Kayak tadi misalnya tip, atau tip mungkin terbatas antara 0 sampai hingga. Terserah mau berapa pun itu. Tapi intinya bisa $1, bisa $2, bisa $2,5, bisa $3,2, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dalam kasus spam atau HAM, dia cuma punya 2 nilai gitu. Jadi yang tadinya Y elemen real, dia berubah menjadi Y nilai yang mungkin itu hanya antara 0 atau 1 saja. Ya, jadi bagaimana caranya memaksa yang tadinya elemen real yang terdefinisi dari minus hingga sampai hingga menjadi nilainya 0 atau 1 saja. Gimana caranya gitu yang kita mau cari tahu. Ya. Nah, sebenarnya kan kita sebenarnya udah punya tuh tadinya modelnya si regresi linear itu yang menjelaskan hubungan Y sama dengan W0 plus W1X1 tadi atau YWTX itu. Nah, gimana caranya mengubah itu supaya kita bisa menyelesaikan task yang sifatnya klasifikasi, itu yang dinamakan regresi logistik. Ya, jadi dalam regresi logistik sebetulnya kita mengubah keluarannya yang tadinya regresi linear tadi, jadi si fungsi Y sama dengan W0 plus W1X1 tadi, atau misalnya Y sama dengan WTX tadi, itu kita mau ubah si keluarannya ini karena WTX itu sebenarnya nilainya di elemen real, ini yang kita mau ubah gitu. Jadi si nilai WTX ini bisa nggak kita paksa supaya nilainya menjadi 0 atau 1, atau supaya tidak lompat gitu ya, 0 atau 1 saja, kita bisa paksa supaya menjadi antara 0 sampai 1. Kalau kita udah bisa memaksa antara 0 sampai 1, ya, selang tutup 0 sampai 1, maka ini sebenarnya probabilistik. Ya. Kalau diingat tentang aksioma probabilitas, nilainya itu harus antara 0 sampai 1 gitu kan. Probability mass function-nya gitu ya. Kalau aslinya PDF dalam interval tertentu dia akan menjadi antara 0 sampai 1. Nah, gimana caranya untuk memaksa menjadi antara 0 sampai 1 itu adalah dengan menggunakan fungsi sigmoid. Jadi peluang Y sama dengan 1 given X-nya berapa, itu adalah peluang X jika diketahui W-nya, ini parameternya ya berarti, itu sama dengan fungsi sigmoid. Ini fungsi ya, jadi ini adalah fungsi. Jadi ini bukan sigmoid dikali dengan WTX, tapi fungsi sigmoid, fungsi sigma yang menerima parameter WTX. Dan fungsi sigmoid itu ditulisnya adalah 1/1 plus eksponen minus WTX. Kalian mungkin menemukan bentuk yang lain dari eksponen ini, itu sebetulnya cuma turunan dari sini. Jadi anggaplah misalnya kita punya fungsi sigmoid gitu ya, f z gitu. Ini misalnya fungsi sigmoidnya. Jadi 1/1 plus eksponen minus z gitu ya. Ini tuh sebetulnya bisa dilihat sebagai 1/1 plus 1 per eksponen pangkat z. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini 1 per eksponen z plus 1 per eksponen z. Gitu. Berarti ini akan sama dengan eksponen z per eksponen z plus 1. Gitu ya. Jadi yang kadang ditulisnya seperti yang ini, kadang ditulisnya seperti yang di kanan ini. Dan itu sama aja. Nggak ada bedanya. Ya, Z-nya adalah WTX. Ya, W transpose X. Jadi kalau kalian nemu di literatur lain kok kayaknya beda ya sama yang dikasih, ya sebenarnya sama gitu, cuman ini dilihat setelah disamakan penyebutnya terus dibalik gitu. Manipulasi aljabar aja. Sama aja kok. Ya. Itu untuk fungsi sigmoidnya. Nah, terus intinya fungsi sigmoidnya nanti memaksa yang tadinya dari minus hingga sampai hingga itu diubah menjadi antara 0 sampai 1. Gitu. Perhatikan bentuknya ya. Kalau misalnya kalian lihat bentuknya, lihat ini aja bentuknya. Kalau misalnya saya sederhanakan dulu ya. Misalnya ini saya ubah menjadi 1/1 plus eksponen minus Z. Gitu. Kalau kalian lihat, kalau Z-nya, anggaplah ketika Z-nya mendekati hingga, apa yang terjadi? Ini kan eksponen pangkat minus Z ya. Kalau E pangkat minus hingga itu berapa? Berarti kan jadi 1/1 plus E minus hingga gitu ya. Ini adalah 1/1 plus 1 per E pangkat hingga gitu. Berarti ini 1 per hingga. 1 per hingga itu berapa? 0 kan? Berarti ini adalah 1/1 plus 0. Ini 1. Gitu. Nah, sebaliknya kalau kita masukin Z-nya ini diisi dengan minus hingga, maka yang terjadi adalah fungsi dari Z-nya atau sigmoid dari Z-nya itu akan menjadi 0. Ya, karena ini minus hingga jadi plus.
gitu kan. Jadi 1 plus tahingga berapa? 0. 1 plus tahingga itu tahingga. Jadi 1 per tahingga itu adalah 0. Gitu ya. Jadi dari minus tahingga maupun sampai tahingga dia diubah menjadi 0 sampai 1. Nah, karena tadi nilainya antara 0 sampai 1, maka itu adalah probabilitas dari kelasnya. Karena minus tahingga sampai tahingga kan, kalau misalnya minus 10 berapa, kalau plus 10 berapa. Kita lihat bahwa itu nanti ada perubahan nilainya mengikuti fungsi sigmoid, nanti kurvanya, nanti kita bisa lihat. Dan karena probabilitas itu totalnya harus 1, dan kita cuma punya 2 kelas, Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 0, maka probabilitas Y sama dengan 0, given X-nya itu adalah komplemennya. 1 minus probabilitas Y sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Masih belum sih, Pak. So far masih jelas. Oke. Ya, jadi gambar fungsinya nanti jadi seperti ini. Ya, ini adalah fungsi sigmoid. Gitu. Jadi si fungsi sigmoid ini seperti yang tadi dijelaskan 1 per 1 plus eksponen minus Z. Z-nya itu bisa kita ganti WTX tadi kasusnya. Dan ketika dia mendekati minus tahingga, gitu ya, makin ke kiri ini, maka dia nilainya makin mendekati 0. Sementara kalau dia makin mendekati tahingga, maka nilainya mendekati 1. Gitu. Ini fungsinya asimptotik. Gitu ya. Asimptotik. Jadi dia mendekati 1 terus gitu ya. Tapi tidak pernah benar-benar 1 gitu, kecuali nanti dia mendekati tahingga baru dia nilainya 1. Ini juga sama, asimptotik di sini mendekati 0, mendekati 1. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya ini 0 gimana gitu. Jadi kalau ini kita masukin 0 ya, ketika Z-nya sama dengan 0, maka fungsi Z-nya, sigmoid dari Z-nya itu adalah 1 per 1 plus E pangkat 0. Gitu ya. Berarti 1 per 1 plus 1 kan? E pangkat 0 itu kan 1. Berarti ini setengah. Jadi perhatikan bahwa ini, titik sini, kalau kita tarik ke sini, itu di 0,5. Ya, jadi fungsi sigmoid itu ketika dia 0, nilai parameternya ini, argumennya ini 0, maka nilainya adalah setengah. Nah, fungsi sigmoid, fungsi logistik ini yang sebenarnya sedang cukup populer digunakan karena COVID-19 ini. Ya. Jadi dalam pandemi ini banyak yang mencoba memodelkan, atau banyak model yang sebenarnya variasi dari fungsi sigmoid ini. Jadi pengembangan dari fungsi sigmoid yang mungkin nambahin parameter apalah gitu di dalam fungsi ini. Tapi bentuk umumnya seperti ini. Yang kita perlu lihat adalah si titik ketika Z-nya sama dengan 0 ini yang kita sebut sebagai inflection point. Gitu ya. Inflection point itu sebetulnya adalah titik ketika lajunya berubah. Gitu. Jadi kalau kalian lihat kemiringan, lajunya itu maksudnya kemiringannya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kan kemiringan di titik ini begini, terus nanti di titik ini begini gitu. Jadi kemiringannya naik terus. Jadi awalnya landai, kemudian kemiringannya naik terus. Jadi turunan kemiringan itu turunan di titik tersebut ya maksudnya. Jadi kalau kita bikin garis singgung yang di titik ini, maka kemiringannya begini, landai, kemudian makin suram, makin naik. Sampai sini dia melandai lagi, dia turun lagi. Nah ini menjelaskan sebetulnya kasusnya adalah kalau kita melihat sebagian kecil saja ya, sebelum titik Z-nya 0 ini terlihat eksponensial, dan karena memang fungsinya eksponensial di sini, kalau kalian lihat. Ya, jadi dia eksponensial naik, kemudian perlahan-lahan dia akan turun lagi ketika sudah mendekati titik puncaknya. Ini titik puncaknya. Kalau kalian sering lihat sekarang ada kurva yang bentuknya begini gitu ya. Nah, ini titik puncaknya di sini. Di sini. Di titik 0 ini. Setelah ini kan dia melandai, dia turun lagi. Ini lajunya akan turun lagi. Jadi kalau dilihat lajunya ini, kemiringannya ya, gradien di setiap titik ini dari sini sampai sini, bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kalau kalian cari turunan dari fungsi sigmoidnya, kemungkinan bentuknya akan seperti ini. Gitu. Nah, intinya adalah ketika dia nanti udah sampai di atas, sudah di sini, ini total populasinya gitu intinya. Kalau kita bicara epidemiologi ya, kita bicara pemodelan jumlah orang yang akan terkena kasus COVID. Ya. So itu fungsi sigmoid.
Nama lainnya adalah fungsi logistik gitu ya. Teman-teman dari bidang ilmu yang lain kadang mengenalnya dengan nama fungsi logistik. Karena kita bahas regresi logistik. Gitu ya. Jadi namanya juga fungsi logistik. Kalian boleh cari di Wikipedia misalnya, entry-nya mungkin namanya adalah logistic function. Sama aja sama fungsi sigmoid. Gitu ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Masih jelas. Oke. So, berikutnya adalah decision boundary-nya. Jadi kan kalau tadi kita baru bicara tentang fungsi logistiknya saja. Gitu. Jadi yang tadinya ini adalah sigmoid Z, ya, ini sigmoid Z, ini nanti kita akan ubah menjadi sigmoid WT X gitu ya. Dan yang kita mau cari adalah dalam klasifikasi sebetulnya kan dia keluarnya tadi probabilistik antara 0 sampai 1 ya. Ini ya, nilainya antara 0 sampai 1, sigmoid Z-nya antara 0 sampai 1. Ingat kemarin pas kita gambar ROC curve, sebetulnya yang kita mau lakukan dalam klasifikasi itu adalah dari nilai probabilitas ini kita mau nentuin threshold-nya gitu. Dia akan kelas 1 ketika probabilitasnya berapa sih gitu. Dan intuitively kita akan bilang bahwa ketika sigmoid dari Z-nya atau sigmoid dari WTX-nya gitu ya, sigmoid dari WTX itu lebih besar dari 0,5, maka ini kita anggap kelasnya jadi 1, Y-nya sama dengan 1. Dan ketika sebaliknya, sigmoid WTX-nya kurang dari 0,5, maka ini yang kita anggap sebagai Y-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa ada satu lagi nilainya yang belum terdefinisi, yaitu ketika sama dengan sigmoid WTX-nya sama dengan 0,5. Apa yang terjadi? Nah, ketika dia persis nilainya adalah sigmoid WTX-nya, jadi kalau kita sigmoid WTX-nya sama dengan 0,5, ini artinya apa ya? Artinya WTX-nya 0. Ya, berdasarkan cerita tadi kan, titik ini nilainya 0,5 kalau Z-nya 0, artinya WTX-nya nilainya 0. Nah, ketika WTX-nya 0 inilah yang kita sebut sebagai decision boundary-nya. Threshold-nya itu, si batas pemisahnya antara kelas 1 atau kelas 0-nya itu adalah ketika WTX-nya sama dengan 0. Jadi, yang penting nanti yang kita mau lihat dari decision boundary-nya itu adalah nilai W-nya gitu. Ya kan, nilai parameternya gitu. Ketika kita dapat nilai W-nya, kita bisa gambarkan decision boundary-nya. Nah, dalam kasus satu variabel prediktor, kemiringan dari batas keputusannya itu diatur oleh W1. Jadi gradiennya itu W1-nya. Kemiringan, kan kemiringan itu gradiennya gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan W0 plus W1X itu, kan kita cari Y aksennya sama dengan W1 gitu kan. Ya, jadi ini gradiennya atau F aksen X, kalau misalnya ini Fx gitu ya, berarti F aksen X-nya adalah W1. Nah, ini kemiringannya. Sementara W0 itu ada interceptnya yang cuma menggeser dia naik atau turun saja, tapi tidak mengubah kemiringannya. Nah, batas yang dihasilkan, batas keputusannya nanti yang dihasilkan itu bentuknya hyperplane yang akan tegak lurus terhadap vektor W-nya. Jadi kalau kita udah dapat hitung-hitungannya nih, anggaplah kita punya cara untuk mencari nilai W-nya. Terus kalau kita udah dapat nilai W-nya, saya belum bicara itu ya, kita belum bicara gimana cara dapat nilai W-nya. Pokoknya ada caranya supaya dapat W aja tiba-tiba. Nah, kalau kita udah dapat W-nya, kita bisa menggambarkan decision boundary yang tegak lurus terhadap W tersebut. Gitu. Jadi W itu decision boundary-nya adalah ketika WTX-nya sama dengan 0, berdasarkan cerita yang tadi. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini kita punya dua kelas, ada yang merah, ada kelas yang biru. Terus somehow kita udah dapetin vektornya yang ini. Gitu ya. W. Di sini kasusnya adalah ini X1, ini X2. Jadi kita punya dua dimensi. Gitu. Kita mengklasifikasikan sesuatu, terus dia terdiri dari dua dimensi. Ada petal length, ada petal width-nya. Jadi kalau kita gambar fungsinya, itu sebetulnya adalah fungsi sigmoid dari W0 plus W1 X1 plus W2 X2. Gitu ya. Nah, terus kita dapatlah fungsi vektor ini. Nah, si vektor ini, W0 itu cuma menggeser si vektor ini lebih ke atas atau lebih ke bawah aja gitu misalnya. Tapi kalau kemiringan sendiri itu diatur oleh nilai W1 dan W2-nya. Gitu. Jadi kita dapat vektor yang hitam ini. Nah, decision boundary-nya itu didapatkan dari ini.
ya nilainya. Jadi ini tegak lurus. Decision boundary-nya itu adalah kalau mau dibilang vektor yang tegak lurus terhadap vektor bobotnya. Gitu. Nah, gimana caranya mengetahui dia tegak lurus? Kalau kita misalkan ini decision boundary-nya anggaplah apa ya? Anggaplah D gitu misalnya, berarti D dot produk dari D dan W itu harus 0. Gitu ya. Pak, tanya Pak, kalau misalnya kayak gitu, ya berarti fungsi sigmoid ini dia cuma bisa ini ya Pak, klasifikasi untuk 2 kelas saja ya Pak ya, maksimal Pak? Oke, Nggak nah bisa lebih dari itu ya? untuk ekstensi dari untuk multi kelasnya dari fungsi sigmoid ada, nanti di akhir saya sampaikan, itu namanya fungsi softmax. Gitu ya. Kalau Oke. kalian pernah dengar istilahnya fungsi softmax, itu ekstensi dari fungsi sigmoid. Tapi iya, pada dasarnya fungsi sigmoid itu hanya untuk 2 kelas. Oke. Itu nama fungsinya lain kalau untuk multi kelas. Nanti agak di akhir akan saya sampaikan. Ya. Oke. Siap Pak. Oke, so itu ya. Jadi kita mencari bobotnya, dari bobot kita bisa dapat decision boundary-nya. Artinya kalau di sini adalah ketika dia semakin jauh, kan ini kan decision boundary-nya, terus keputusannya. Ketika dia semakin jauh dari titiknya, maka probabilitasnya, misalnya di titik ini gitu ya, maka probabilitas untuk Y-nya sama dengan 1, given X-nya, itu akan lebih besar. Jadi dia akan mendekati 1 gitu. Sementara kalau dia makin jauh ke bawah sini ya, makin ke sini gitu arahnya, dan kita nemuin titik yang lain di sini. Tuh, saya ganti warnanya biar sama. Oops. Misalnya di sini gitu ya, kita punya titik yang ini, maka probabilitas Y-nya sama dengan 0, gitu, given X-nya, itu yang makin besar gitu. Ini makin mendekati 1. Ya, ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 1. Gitu. Atau kalau kita mau melihat dalam satu sisi saja, berarti probabilitas dari Y-nya sama dengan 1, given X-nya di sini, ini akan mendekati 0, karena komplemennya kan. Jadi untuk titik yang ini, probabilitas Y-nya sama dengan 1 itu mendekati 0, karena dia makin jauh dari decision boundary-nya. Dan ketika makin mendekati ke tengah, probabilitas di sini gitu misalnya, probabilitas Y-nya sama dengan 1, given X-nya itu akan mendekati 0,5. Dia makin dekat dengan keputusan, dia makin nggak yakin, ini sebenarnya harusnya kelas yang mana sih? Kelas 1 atau kelas 0? Gitu kira-kira. Oke? Nah, kita belum bicara tadi kan gimana cara dapetin W-nya. Pokoknya dari W kita bisa dapet decision boundary. Nah, sekarang gimana cara nyari nilai W-nya? Vektor W itu bisa dicari dengan cara ini gitu. Jadi seperti biasa cara nyari W-nya selalu dengan fungsi likelihood-nya yang kita mau cari ya. Jadi asumsinya IID, independent and identically distributed. Jadi satu data point dengan data point yang lain itu independen, tapi diambil dari distribusi yang sama, gitu ya, dari identical distribution. Kita punya datanya itu adalah X, pasangan dari X dan Y-nya. Jadi X itu prediktornya atau fiturnya, Y adalah labelnya gitu ya. Ini fitur, ini adalah label. Ya. Dari fitur dan labelnya, terus kemudian kita mau mencari nilai probabilitas melihat datanya, si X, Y ini tadi, given W-nya. Ya. Nah, dalam kasus ini, yang kita mulai kan spesifiknya Y-nya sebetulnya. Ya, jadi, kalau mau precise, yang sebenarnya kita cari di sini adalah marginal likelihood istilahnya. Marginal likelihood. But dalam kasus ini sebenarnya sama aja sih kayak fungsi likelihood. Cuman marginal karena yang kita lihat cuma Y aja. Jadi bukan Y, X, tapi Y given X. Karena X-nya masuk dari, untuk dapetin Y itu kan dihitungnya dari X dan W. Itu kira-kira. Tapi itu bisa diabaikan untuk sekarang. Intinya kita mencari fungsi likelihood-nya, probabilitas Y melihat datanya, ini datanya ya. Probability of seeing the data, ini given the modelnya. Modelnya adalah nilai W-nya. Terus, kan tadi cuma punya 2 nilai. Ya, Y-nya nilainya antara 0 atau 1, gitu kan? Ya, nilai yang mungkin itu adalah Y-nya 0 atau Y-nya 1. Nah, sehingga kita bisa hitung, ini adalah probabilitas kalau dipecah gitu ya. Ini bisa PY sama dengan 1 given XIW, kemudian YI. Jadi kalau dia YI-nya ternyata 1, ini kan data ya. Jadi kalau YI-nya 1, ini yang hidup. Kalau ini 1 gitu. Saya misalnya YI-nya sama dengan 1. Berarti ini akan pangkat 1, ini pangkat 1 minus 1 atau 0. Artinya ini hilang. Karena ini jadi 1 kan. Jadi kayak Z pangkat 0. Itu kan ini 1. Berarti yang ini hilang.
Jadi ini aja yang hidup, yang aktif. Ketika y-nya sama dengan y-nya sama dengan 0, maka ini jadi pangkat 0, ini jadi pangkat 1. Jadi yang hidup yang sebelah kanan. Kira-kira begitu. Sampai sini kalian melihat bentuk yang familiar nggak? Sampai sini dulu. Merasa pernah melihat ini nggak? Ya, yang kalau misalnya di awal-awal dulu yang kita probabilitas yang kapan yang sukses, kapan yang fail. Yes, Tail. betul. Ya, jadi kalian sebetulnya pernah melihat ini dalam maximum likelihood estimation untuk Bernoulli. Ya, kalau kalian punya Bernoulli model, maximum likelihood estimation-nya mirip bentuknya seperti ini. Apa yang hilang? Yang hilang cuma yang di depan. Biasanya kan ada kombinasinya, NK gitu ya, N choose K. Nah, di sini nggak ada gitu. Dia cuma lihat bentuk ininya saja. Jadi nggak pakai N choose K di depannya. Tapi cara penyelesaiannya nanti mirip gitu, bahwa dari sini kita perlu cari log likelihood-nya dulu gitu ya. Ingat fungsi log-nya supaya lebih gampang, karena ini pakai kalian kan, kalau kita mau cari turunan supaya lebih gampang bikin penjumlahan. Gimana caranya? Apply fungsi log. Fungsi log sini kita apply, kita dapat fungsi log likelihood-nya. Log likelihood-nya adalah y log sigmoid something 1 minus y log 1 minus sigmoid something. Gitu ya. Ini mirip sekali sama bentuk N choose K-nya itu, bentuk Bernoulli ya, maximum likelihood estimation untuk Bernoulli. Extension-nya sebetulnya ini ya kayak binomial gitu. Jadi sebenarnya ini kan untuk banyak data points ya. Jadi ada banyak prosesnya. Nah, ini kadang juga disebut sebagai binomial regression. Jadi kalau kalian nemu referensi yang nama ini adalah binomial regression, sebenarnya itu juga merujuk ke bentuk yang kurang lebih sama dengan regresi logistik. Gitu. Jadi karena dasarnya sama, mirip. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari log likelihood ini kita dapat yang bawah, yang menarik sebetulnya adalah di fungsi, kan kita mau cari turunannya biasanya dari sini dapat dikenain fungsi log, terus kita mau cari turunannya, nanti set sama dengan 0 dapat optimumnya gitu. Nah, ternyata satu yang perlu digarisbawahi adalah nilai optimum untuk kasus ini unik. Jadi fungsinya convex. Jadi fungsi convex itu maksudnya kalau kayak gini tuh convex. Dia cuma punya satu titik optimum di sini. Kalau kayak gini tuh dia tidak convex gitu, karena dia punya titik optimum di sini, dia punya titik optimum di sini. Kalau gini juga ini konkav karena dia tidak punya, dia titik minimumnya tidak terdefinisi. Dia punya titik maksimum di sini. Ya, jadi ini convex. Nah, karena dia unik, jadi convex, kita coba memaksimalkan nilainya, tetap sama, cari gradiennya dulu. Setelah kita dapat gradiennya, bentuknya seperti ini, dari log, ini kan log likelihood-nya tadi ya, log likelihood-nya kita cari turunannya, terus kita dapat fungsinya kira-kira seperti ini. Sum over i sama dengan 1 sampai n, ini selisihnya, ya, ini deltanya, ini error-nya gitu ya. Deviation-nya, ini adalah x-nya ternyata nanti keluar di sini. Kalau kalian manipulasi intinya bentuk keluarnya kayak gini. Nah, tapi yang menarik adalah dia tidak punya solusi tertutup di sini. Jadi nggak ada bentuk kayak pseudo inverse kalau kayak di regresi linearnya, itu nggak ada. Kalau kita bicara regresi logistik, kalian boleh cari. Karena bentuk, kalau kalian cari tahu, ini kan harus diturunin ya nanti ya, fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid dari Z itu, ketika kita mau cari turunnya, jadi sigmoid aksen dari Z itu, ini adalah sigmoid dari Z dikali dengan 1 minus sigmoid dari Z. Gitu. Jadi keluar lagi bentuknya, ada lagi. Ini juga ada lagi. Gitu. Jadi kalau kita mau set ini sama dengan 0, kemungkinannya adalah sigmoid Z-nya sama dengan 0 atau sigmoid Z-nya sama dengan 1. Dan Z-nya baru, ya kalau ini kan, misalnya kita set sama dengan 0 gitu ya, berarti sigmoid Z-nya sama dengan 0 atau 1 minus sigmoid Z-nya sama dengan 0 gitu kan idenya. Nah, kalau kita cari sigmoid Z-nya sama dengan 0 kapan? Sigmoid Z sama dengan 0 itu baru ketika Z-nya mendekati minus tak hingga. Sementara sigmoid Z-nya sama dengan 1 itu ketika Z-nya mendekati tak hingga. Jadi dia nggak punya solusinya, nggak ada angka bulatnya gitu di sini. Dia minus tak hingga sampai tak hingga gitu. Jadi, dan kalau kita main di coding gitu ya, kalau ini kan kadang juga disebutnya sebagai none, not a number. Jadi emang dia nggak punya solusi tertutupnya di sini.
gitu, sehingga tapi dia convex gitu bagusnya. Nah, sehingga yang dilakukan sebetulnya adalah bukan dengan mencari fungsi analitisnya terus kita solusi analitisnya bentuk tertutup terus kita langsung masukin aja ke formulasi itu, tapi optimasinya ada metode optimasi lain gitu. Jadi ada dua jenis optimasi. Yang pertama yang sifatnya analytical solution tadi, punya solusi analitis. Yang satu sifatnya numerik. Ya, jadi ini optimasi. Ada yang analitis, ada yang numerik. Analitis kayak kemarin cari turunan pertama set sama dengan 0 terus dapat solusinya. Alternatifnya adalah yang numerik. Nah, numerik itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan gradient descent. Gradient descent itu apa? Gradient descent itu adalah idenya kita bukan langsung mencari titik optimumnya di mana, tapi kita mencoba memperbaiki nilainya pelan-pelan sampai kita bisa mendapatkan titik optimumnya. Yes, jadi sekarang kita membahas tentang optimasi dulu. Tapi sebelum saya berangkat ke sana, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang masih kurang jelas? Sebentar lagi saya akan jelaskan tentang gradient descent itu apa dan kenapa itu yang dipakai. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada? Saya lanjut ya. Oke. So, sebelum kita bahas teknisnya, saya mau kembali ke pertanyaan filosofisnya dulu. Kenapa sih namanya machine learning? Secara umum kan kita belajar machine learning ya. Kenapa sih namanya machine learning? Karena mesinnya belajar. Belajar itu maksudnya apa sih? Kenapa kita bilang bahwa mesinnya belajar? Karena pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah kita mengubah masalahnya yang tadinya kita coding gitu ya. Biasanya kan kita bikin codingan sendiri semuanya di hard code. Itu ada if, else-nya gitu. Semua ini gitu. Nah, ini berubah menjadi proses incremental. Jadi ada sebuah nilai yang kita ubah terus sehingga kita bisa mendapatkan nilai optimalnya gitu. Ya sama kayak inilah, kayak mau ujian lah. Kita belajar gitu supaya bisa dapat nilai ujian yang bagus. Mungkin sekarang misalnya nilainya jelek, kita belajar lagi supaya nilainya makin bagus lagi di ujian berikutnya gitu. Atau kita ngulang lagi ujiannya supaya kita bisa lebih bagus. Kan ada prosesnya di sini incremental. Nah sama gitu kasusnya dalam machine learning adalah mesinnya yang kita buat supaya mencari nilai itu maksudnya mencari nilai parameter yang outputnya bisa membuat errornya sekecil mungkin atau membuat nilai likelihood-nya sebesar mungkin. Kan itu yang kita mau cari. Jadi dalam kasus machine learning ada algoritma kayak regresi linear, kayak regresi logistik, atau jaringan secara tier 1 networks gitu ya, atau support vector machines itu caranya ya tadi dengan kita mencari nilai maksimum likelihood estimation ya gitu, dari nilai parameternya yang memaksimalkan likelihood-nya gitu, probabilitas melihat datanya, atau dalam kasus yang lain hal lainnya itu adalah meminimalkan errornya gitu ya. Nah, yang kita mau cari dalam likelihood itu kan berapa peluangnya melihat data ini jika diketahui parameternya, kan gitu ya sebetulnya yang kita mau cari. Nah, dalam kasus regresi logistik spesifiknya yang kita mau cari dalam melakukan optimasinya itu adalah menggunakan fungsi galat atau error ya, fungsi E yang parameternya adalah W yang akan diminimalkan. Kadang kalau kita nggak dapat ini, caranya bisa dengan minus log likelihood dari W gitu. Ini juga bisa. Jadi yang tadinya yang kita mau cari adalah maksimalkan nilai likelihood-nya. Itu kan sama kayak kita meminimalkan nilai minus likelihood-nya. Gitu ya, ini sama. Gitu, nilai W-nya itu akan sama. Jadi kalau kita cari ini ya, argmax, kemudian kita cari W-nya, kemudian ini cari argmin, cari W-nya, ini nilainya akan sama. Nilai W yang memaksimalkan likelihood-nya sama kayak ketika kita meminimalkan minus dari likelihood-nya. Jadi ini bisa dipakai. Ya alternatifnya kadang bisa sesederhana ini. Yang perlu diketahui adalah beda nilai W-nya, maksudnya error-nya beda-beda. Kan kayak kita gambar di kasus regresi linear tadi gitu ya. Jadi ini regresi linear, kita punya X-nya, kita punya ini sumbu Y-nya gitu misalnya, terus kita punya datanya. Kita punya datanya seperti ini. Kan sebenarnya garis yang digambar bisa beda-beda ya, nggak harus seperti yang dari kemarin kita bahas gitu. Mungkin yang kelihatan begini, bisa nggak gambar gini? Ya bisa, garisnya gitu. Mau gambar gini, garisnya bisa nggak? Bisa, boleh, nggak masalah. Tapi kan nilai errornya akan beda-beda. Error untuk garis yang ini,
error untuk garis yang ini kan akan beda-beda, dan kita mau mencari nilai W yang mengecilkan errornya, kan tujuannya itu ya. Gitu. Nah, jadi dalam kasus optimasi dengan menggunakan gradient descent nanti, sebetulnya yang kita mau cari adalah kalau kita misalnya punya fungsi error, gitu ya, ini punya fungsi error, terus kita mau petakan gitu, ini nilai W, ini adalah fungsi errornya, terus kemudian kita mau mencari bentuknya misalnya kayak gini, ternyata gini gitu ya, W-nya terlalu besar, maka errornya makin besar, W-nya terlalu kecil, maka nilai errornya akan lebih kecil, tapi ada satu titik di sini yang ternyata errornya paling minimal. Nah, ini yang kita mau cari. Ya, tapi starting point-nya mungkin dari titik yang lain. Mungkin kita bikin W-nya random dulu pertama gitu. Misalnya startnya dari sini. Terus nanti pelan-pelan kita mau membuat nilai yang W yang di sini supaya bisa sampai ke yang paling bawah gitu. Sampai titik minimumnya gitu. Jadi itu namanya belajar gitu dalam kasus machine learning. Ya. Nah, ini yang kita melakukan gitu. Jadi menuruni permukaan fungsi errornya. Ya, perhatikan ini adalah fungsi errornya. Ya, yang tergantung terhadap nilai W-nya, ini adalah nilai W-nya. Jadi ini misalnya kita punya lembah seperti ini inisialisasinya di sini, kita mau cari targetnya tuh di sini, gimana caranya supaya kita bisa dapat ke sini. Sayangnya untuk sampai ke sini tuh nggak bisa langsung dapat begini, nggak bisa langsung oh ya kita pakai kayak kemarin gitu, jadi turunan cari aja turunan pertama fungsi errornya gitu, kemudian set sama dengan 0, nggak bisa langsung tadi, masalahnya ada karena ada fungsi sigmoidnya gitu, jadi nggak bisa membuat titiknya di mana. Tapi ternyata ada caranya, solusi numeriknya untuk dapat nilai W yang meminimalkan fungsi errornya, kira-kira. Ya. Nah, yang nanti menjadi algoritmanya itu yang disebut sebagai gradient descent itu adalah kira-kira seperti ini pseudocode-nya. Jadi yang pertama kita inisialisasi nilai W-nya. Ini di randomize saja gitu. Jadi ini random ya. Random. Dan nanti ketika kita bicara neural network, randomization-nya pun ada akal-akalannya supaya nggak random-random amat, jadi tapi ada nilainya yang harusnya lebih bagus. Tapi intinya secara umum sebenarnya inisialisasi nilai W-nya secara random. Gitu ya. Nah, idenya adalah algoritmanya ketika nilai errornya masih terlalu besar, maka kita cari gradient dari fungsi errornya, gitu ya. Jadi fungsi errornya cari turunan pertamanya, sampai cari turunan pertamanya kan masih bisa ya. Yang nggak bisa tadi adalah cari turunan pertama set sama dengan 0, cari solusi analitisnya, itu yang nggak bisa. Tapi turunan pertamanya masih bisa dicari. Nah, turunan pertamanya itu, kemudian kita coba cari, setelah dapat nilai turunan pertamanya, kita masukin nilai W-nya lagi berapa, terus kemudian nilai W yang lama, ini W yang lama ya, yang lama, itu di-assign supaya nanti dapat nilai W yang baru. Nah, nilai yang W yang baru itu adalah W yang lama dikurang dengan eta dikalikan dengan G. Nah, eta inilah yang dikenal sebagai learning rate. Ya, laju pembelajaran. Jadi seberapa cepat dia mau belajarnya. Nah, G itu gradiennya tadi ya. Jadi W yang lama dikurangi dengan eta dikali dengan gradiennya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat contohnya di lab di praktikum. Jadi kalau kalian lihat situs saya udah taruh praktikumnya tentang gradient design. Jadi kalian bisa lihat kodenya apa yang terjadi sebetulnya, proses membuat gradient design ini gimana sih versi sederhananya gitu ya. Kalau kita punya fungsi yang sederhana, lebih sederhana, fungsi error yang lebih sederhana. Itu kasusnya gitu. Nah, learning rate itu bahasanya eta ya, eta. Eta itu dikenal sebagai step size atau learning rate. Ya, laju pembelajaran gitu. Dan nilai eta itu biasanya lebih besar dari 0. Jadi kita nggak pakai nilai, karena kalau nilai eta-nya lebih kecil dari 0, ini berubah tandanya, yang tadinya W minus something jadi W plus something. Kan targetnya adalah kita membuat nilai errornya sekecil mungkin gitu ya. Dia menuruni lembahnya gitu. Nah, perhatikan bahwa nilai eta itu akan berpengaruh ke proses belajarnya. Kalau dia terlalu kecil, belajarnya lebih lambat. Kalau eta-nya terlalu besar, dia jadi tidak stabil gitu. Jadi bayangin aja eta-nya misalnya, kalau kalian belajar, ini analoginya ya, kalau eta kalian baca buku gitu misalnya. Kalau eta-nya terlalu kecil, kalian bacanya pelan gitu, per huruf atau per katanya pelan, word per minute-nya gitu. Jumlah kata per menit yang kalian pelajari sedikit, jadi sedikit-sedikit gitu belajarnya, baca kata-katanya dipahami sampai per kata-katanya, padahal nggak penting-penting amat gitu. Apa maksud dari itu?
kata itu tuh maksudnya apa gitu kan, nggak penting gitu. Ada yang perlu kita skip juga, nggak perlu sampai setiap katanya gitu, tapi per kalimatnya atau per paragrafnya yang kita bisa pahami. Nah, ketika terlalu besar artinya kalian bacanya cuma skimming aja gitu, semua dilengkap-lengkap gitu, bahkan kalian tiba-tiba pindah buku gitu. Jadi nggak stabil gitu, artinya nggak banyak juga yang bisa dipelajarin dari situ gitu, karena kalian berusaha mengejar sebanyak-banyaknya yang dibaca gitu, tapi nggak dipahami dengan baik. Nah, ada titik optimalnya untuk belajar itu. Jadi berapa banyak kata yang harus kalian baca, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpikir gitu ya, berkontemplasi terhadap yang kalian baru baca. Nah, idenya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya nilai inisialisasi yang sama ya, ini inisialisasinya, ini juga inisialisasinya. Kita mau sampai ke yang bawah sama-sama di global optimumnya. Kalau itanya terlalu kecil, ini yang ita yang kecil ya. Jadi misalnya kita punya fungsinya adalah ini, fungsi errornya. Ini misal ada w kuadrat minus 6w plus 9 gitu ya. Jadi kalau kita cari turunannya berarti kan aksen dari w-nya itu adalah 2w minus 6 gitu kan. Ya, kalau itanya terlalu kecil jadi 0,1 sementara yang kanan itu terlalu besar dia jadi lompat-lompat. Perhatikan dia lompat-lompat gitu ya. Kalau kalian ubah nilainya, kita mau mencari kan nilai W-nya, kita mau ubah nilai W-nya supaya dia bisa pindah ke sini gitu. Kalau diingat tadi W diisi dengan W dikurang dari ita dikali dengan gradiennya, gitu ya. Jadi W yang lama berapa? Misalnya anggaplah ini 5 gitu misalnya. Ntar ke bawah gitu misalnya nilai W inisialisasinya kita bikin 5. Berarti nanti W yang baru itu diisi dengan 5 dikurang dengan itanya berapa? Itanya 0,1 misalnya. Dikali dengan berapa? Gradiennya. Gradiennya adalah 2W minus 6. Nilai aslinya kan 5 tadi ya. 5-nya masukin ke sini. Jadi gradiennya adalah 2 kali 5 minus 6 atau 10 kurang 6. Berarti ini 4 gitu ya. Berarti W yang baru adalah 5 kurang 0,4 atau 4,6. Gitu kan? Ya, perhatikan apa yang terjadi ketika kita set itanya, ini tadi itanya 0,1 ya. Kalau itanya kita set 0,9, apa yang terjadi? Maka W yang baru itu adalah 5 dikurang 0,9 dikali dengan 4. Ini kan sama ya. Berarti ini adalah 0,9 kali 4 berapa? 3,6 kan? Jadi 5 kurang 3,6 atau 1,4. Jadi yang tadinya di sini ya, tadinya 5 gitu, kalau kita tarik garisnya. Tadinya 5, nilai yang baru jadi di sini. Ini 1,4 gitu kira-kira. Sementara yang tadi dari 5 turun jadi 4,6. Nah, targetnya adalah kita bisa sampai ke bawah. Kalau bayangin kalau misalnya itanya saya buat sangat besar gitu. Misalnya etanya 10 gitu. Apa yang terjadi? 5 dikurang 10 kali 4. 10 kali 4 berapa? 40. Berarti jadi 5 kurang 40 atau minus 35 gitu. Jadi jauh banget di sebelah kiri. Kalau kita lihat fungsinya seperti ini, minus 35 tuh jauh di sebelah kiri. Berarti nilai errornya kan besar sekali gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Kebayang nggak maksudnya sampai sini? Ya, kebayang nggak pengaruh nilai ita terhadap perubahan errornya nih? Bayang nggak? Ya, jadi itu kenapa itanya biasanya kita set nilai yang kecil. Dan kalau kalian lihat di neural networks nanti, nilai ita yang biasa dipakai itu nilai itanya itu nilainya kecil. Normalnya biasanya di bawah 0,1 biasanya ya. Jadi antara 0 sampai 0,1 bisa 0,001. Jadi kadang dipakainya bahkan 10 minus 2, 10 minus 3, 10 minus 5 gitu. Beda-beda gitu nilainya. Tapi intinya biasanya nilai yang kecil gitu. Biasanya di bawah 0,1. Jarang nilainya 0,3 atau 0,9 gitu jarang dipakai karena dia jadi tidak stabil. Jadi lompat-lompat begitu. Gitu kasusnya. Ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Dia masih kurang jelas? Pak, kalau misalnya seumpama dari nilai itanya itu sendiri bisa dikaitkan dengan misalkan banyak data yang kita pakai nggak Pak? Misalkan taruhlah untuk percobaan 1000 ketika kita ingin mengolah 1000 data kita pakai 0,1 tapi semakin besar datanya maka nilai itanya supaya istilahnya apa ya kayak trade off antara nilai ita dengan
waktu dengan jumlah data gitu Pak. Ya, Itu ada nggak Pak? kalau kita dengan waktu tadi hubungannya ada. Jadi kapan kita bisa sampai ke bawah ya? Kalau terlalu kecil juga dia, bayangin ini kan tadi 0,1 ya, itanya 0,1. Bayangin kalau misalnya itanya 0,0001 gitu. Berarti dia gesernya mungkin cuma segini, segini kecil ya. Dan perhatikan bahwa semakin ke bawah itu turunnya lebih dikit. Ya, jaraknya kan lebih pendek. Jadi kalau misalnya ini dari awal sudah 0,001 itanya, maka lebih lambat sekali turunnya. Kalau hubungannya sama jumlah data ada nggak? Sayangnya nggak ada. Nilai ita yang paling optimal itu juga dark arts-nya dalam machine learning. Jadi itu bagian dari hyperparameter tuning itu yang sampai sekarang peneliti-peneliti juga masih nggak tahu mana sih nilainya yang paling bagus untuk si itanya. Ada beberapa practical example, ada beberapa cara praktisnya untuk mencari nilai itanya, gitu ya. Jadi ada istilahnya cyclical learning rate. Kalian boleh cari ini nanti kalau mau. Tapi ini untuk neural network ya, untuk logistic regression cenderung lebih sederhana sebetulnya. Tapi di neural networks ada yang namanya cyclical learning rate. Jadi dia nyobain beberapa nilai ita terus nanti cari nilai maksimalnya, nilai ita yang paling optimal itu berapa. Tapi ini secara empiris, dia belum bisa membuktikan secara teorinya gitu. Kenapa sih kok nilai yang kayak gitu itanya yang paling bagus? Tapi empirically, jadi secara buktinya dari eksperimen-eksperimen, cyclical learning rate ini bisa mendapatkan ita yang paling bagus. Gitu. Kalau kalian tahu library kayak Fast AI, dia pakai ini, pakai si cyclical learning rate ini. Jadi dia ngebahas spesifik tentang cyclical learning rate ini apa. Gitu. Jadi sifatnya untuk nilai ita yang paling bagus itu masih sesuatu yang dalam pencarian, dan itu bagian dari dark arts-nya dalam machine learning. Gitu. Di lab ada nggak Pak? Fast AI? Di lab belum, saya belum masukin Fast AI ke dalam labnya. Oke deh Pak. Nanti silakan dieksplorasi sendiri aja untuk ke sana. Ya. Oke Pak, siap. Oke, so nah ini tadi dalam satu dimensi ya, gitu. Cuman W-nya cuma dalam satu dimensi saja gitu. Kalau dalam contohnya tadi misalnya kalau misalnya kita punya Y-nya sama dengan WX aja gitu misalnya, atau semacam ini bentuknya. Jadi W-nya cuma satu intinya. Nah, gimana kasusnya kalau kita ternyata punya banyak? Kalau kayak tadi misalnya Y sama dengan W0 plus W1, X1 plus W2, X2. Jadi kita punya ada W1, ada W2. Ini kan biasnya dia, cuma geser atas bawahnya doang. Tapi ada W1, ada W2-nya. Gitu. Jadi nilai weight-nya, parameter yang kita mau cari itu ada 2. Jadi yang tadinya kurvanya cuma parabolik saja, gitu ya, dalam kelihatannya tadi 2 dimensi, sekarang jadi 3 dimensi, ada W1, W2, terus kemudian sumbu Z-nya gitu ya, adalah fungsi errornya. Tapi sama yang kita mau cari, gitu. Jadi kita start dari satu titik, kita cari nilai W1-nya di assign random, W2-nya di assign random, gitu ya, W random pertama kali, ini juga di random pertama kali. Baru nanti dari sini kita coba turunin pelan-pelan ke bawah dengan metode gradient descent yang sama. Ingat bahwa yang tadi dicari sebetulnya adalah turunan parsial. Jadi kita mencari turunan parsial E terhadap setiap nilai W-nya. Ya, turunan parsial terhadap W0, turunan parsial terhadap W1, turunan parsial terhadap W2. Ya, nah turunan parsialnya semua yang tadi, walaupun ditulisnya dalam notasinya matrix vektor, sebetulnya kalian bisa kerjakan secara skala di notebooknya yang saya kasih contohnya di lab itu masih dalam skala, jadi cenderung lebih gampang. Tapi kalian dapat dengan mudah mengekstensi itu menjadi dalam bentuk vektor, gitu ya. Nah, mungkin kalian nanti menemukan notasi yang lain, misalnya gini, nabla. Ini namanya nabla, nih, nabla atau gradian gitu ya, grad. Jadi ini sebenarnya mencari nilai gradiennya dari E. Ini sebetulnya kalau misalnya kita punya tadi E-nya tergantung sama, kalau misalnya kita tergantung, misalnya ada W0, W1, W2, ya berarti ini sebenarnya adalah do E, do
W0, do E, do W1, kemudian do E, baru do W2. Gitu. Ya, ini cuma bentuk ringkasnya aja. Jadi nggak perlu ditulis semuanya seperti ini. Nabla atau gradien ini. Oke. Kira-kira begitu ya. Jadi kasusnya adalah, nah nanti hubungannya sama jumlah data apa gitu kan, tadi pertanyaannya gitu. Nah, hubungan dalam jumlah data itu lebih ke metode yang kita mau pakai. Ada yang namanya batch, ada yang namanya online. Jadi ketika kita, ini fungsi error itu, kalau diingat tadi ya, fungsi error ini, W-nya, atau kita balik aja deh biar lebih jelas. Kalau kita lihat tadi, mana ya, nih fungsi loss-nya kan, likelihood function-nya, terus kita cari fungsi loss-nya. Ini kan tadi fungsi likelihood ya, kalau mau jadi error ya berarti minus likelihood aja kan idenya. Nah, terus kalau kita mau cari ini fungsi errornya di sini, perhatikan bahwa ini selisihnya yang kita mau cari tadi, ini yang kita nanti mau cari turunannya. Ketika ini adalah, poin saya tadi, saya lupa. Poin saya adalah ini. Kita kan mencari sum over all. Ya, untuk semua datanya kita jumlahin dulu errornya. Jadi kan ini errornya untuk satu data point ya. Y ke I gitu, atau Y pertama, kemudian X pertama. Jadi untuk data point pertama kita dapat nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, terus kita hitung errornya. Jadi ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya. Kalau tadi itu oversimplified. Yang saya kasih tadi di sini contohnya. Ini ya. Fungsi yang ini gitu misalnya. Ini oversimplified karena saya cuman definisiin fungsi W. Kalau kalian lihat fungsi errornya nggak ada hubungannya sama X sama sekali. Padahal kalau kalian lihat di yang tadi, yang sigmoid, sebenarnya ada X-nya gitu. Nah, dan kita harus menjumlahkan error untuk setiap nilai pasangan nilai X dan Y-nya tadi. Ya, jadi kita mau mencari sum I sama dengan 1 sampai ke N, terus nanti dicari dari errornya. Y minus, dan do errornya dari do W-nya. Itu adalah sigmoid dari WTX, ini YI, XI, terus ini ada X ke I. Ya, jadi kita mau cari untuk setiap nilai error yang kita dapetin ini, kemudian dijumlahin untuk semua datanya. Ya. Nah, kalau kita jumlahin untuk semua datanya ini, itu yang disebut sebagai batch. Jadi kalau misalnya ada 1000, kita hitung errornya untuk 1000 garis. Bayangin aja kalau misalnya kayak tadi lah, kita bicara balik ke regresi linear dulu. Misalnya kita punya datanya seperti ini lagi. Biar lebih gampang ya, ini saya kasih ilustrasinya aja. Kan ini ada errornya untuk masing-masing ya. Ya, selisihnya kan ada masing-masing ya. Bayangin kayak gini tapi versi klasifikasi. Jadi antara 01, 01 doang gitu. Seberapa jauh selisihnya antara 01. Ingat bahwa nilai yang ini itu nilainya antara 0 sampai 1. Sementara nilai yang ini itu nilainya adalah 0 atau 1. Jadi pasti ada selisihnya kan? Ya, misalnya ini 0,9 ternyata ini 1. Ini 0,2 ternyata ini 1 juga. Jadi ada selisihnya 0,8. So, ketika selisihnya udah dijumlahin semua, terus kemudian ini dijumlahin ya, di sum overall, terus kita dapat nilainya berapa, baru kita perbaikin nilai W-nya. Itu dari gradien ini dapat errornya, baru kita perbaikin nilai W-nya. Karena dari sinilah yang nanti kan W diisi dengan W minus kita dikali dengan gradiennya. Gradiennya ini ya delta R gini. Jadi si likelihood-nya ini yang perlu diubah. Ini kan log likelihood belum dijadiin fungsi error, jadi error, terus dihitung aja gitu, kalian dapat nilainya berapa. Tapi setelah ini dijumlahin semua. Setelah errornya dijumlahin semua. Itu yang disebut sebagai batch gitu. Jadi untuk semua datanya kita jumlahin errornya, baru kita perbaiki nilai W-nya dengan gradient descent. Tapi jadi masalah, kalau misalnya kita punya 10 juta data, ini kan prosesnya iteratif ya. Tadi yang nggak pakai dijumlahin semua data aja, prosesnya udah iteratif, ada beberapa kali nurunin gitu. Ya, ada beberapa kali perubahan nilai W. Bayangin kalau misalnya kita punya 10 juta data, ada 10 juta data, terus kita mau melakukan dalam 10 iterasi, itu aja udah jadi 100 juta perhitungan. Bayangin kalau misalnya iterasinya bukan 10 tapi 100 misalnya. Berarti udah jadi
1 miliar perhitungan. Kan costly sekali, mahal sekali gitu komputasinya. Nah, ternyata ada cara lain untuk ngakalinnya. Ada yang disebut sebagai online gradient descent. Jadi ini yang batch gradient descent, tadi jumlah errornya lumayan semua. Ada yang namanya online gradient descent. Jadi untuk setiap satu data point, kita coba perbaiki nilai W-nya. Ini akal-akalan sebetulnya, akal-akalan dalam artian solusi analitisnya atau yang lebih powerful-nya sebenarnya nanti dalam bentuk batch tadi, karena kita jumlahin errornya, tapi sekali lagi dalam machine learning itu banyak akal-akalannya gitu. Jadi ada dark arts-nya bahwa ternyata menggunakan online gradient descent bisa juga gitu loh. Ternyata secara empiris dia bisa bekerja dengan baik. Ini adalah yang batch. Jadi kalau batch tadi kita jumlahin errornya semua, kita isi sebagai gradient, kemudian kita perbarui nilai W-nya. Perhatikan perbedaannya dengan yang online. Kalau di yang online, jadi yang berbeda cuma di bagian ini aja. Bagian yang ini nih. Sisanya akan sama. Kalau kalian lihat yang online, sebetulnya dia perubahannya cuma di sini. Ya, jadi dia cuma memilih salah satu, ini kan pilih J sebagai integer acak antara 1 sampai N, jadi jumlah datanya. Artinya yang dilakukan di sini adalah pilih salah satu data point, pilih random data point. Ya, jadi dia milih random data point di sini. Kemudian baru kita hitung fungsi errornya, seolah-olah kita sudah menghitung untuk semuanya, terus kita dapetin gradiennya, dapat nilai yang baru. Online gradient descent dengan memilih random data point ini yang disebut sebagai stochastic gradient descent. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah stochastic gradient descent atau SGD, sebutnya ini online gradient descent dengan memilih salah satu data point secara random. Stochastic itu random. Itu random maksudnya. Ya, jadi gradient descent itu, gradient itu kemiringan, jadi kita mau cari kemiringannya, kita mau menuruni fungsi errornya. Oh, satu hal yang saya belum sempat sampaikan adalah kalau kita punya fungsi seperti ini gitu ya, misalnya ini W, ini adalah E terhadap W, gradient itu fungsinya untuk memastikan bahwa arah yang paling curam, kan kalau kita mau turun, misalnya bayangin kita misalnya kita mau menuruni sebuah lembah, kita mau sampai titik paling bawahnya gitu ya. Nah, kan yang kita lihat adalah mana yang paling curam supaya kita bisa paling cepat sampai ke bawah. Bayangin 3 dimensi gitu, jadi bentuknya kayak tadi. Dalam logistic regression sih sebenarnya lebih sederhana ya, tapi bayangin kayak gini misalnya, kemana sih arahnya supaya paling cepat sampai bawah? Apakah ke sana gitu kan? Enggak. Misalnya kita mau ke sana atau kita mau ke sana, kan enggak gitu. Ternyata yang paling curam supaya bisa sampai ke bawah itu arahnya ke sini. Nah, gimana cara dapetin arahnya? Ya dengan gradient, dengan turunan pertamanya tadi. Gitu. Jadi gradient itu fungsinya untuk mencari arahnya kemana sih harus turunnya. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari namanya stochastic gradient descent, stochastic artinya random karena kita pilih data point-nya secara acak. Gradient itu tadi kita mau cari arah turunnya yang paling curam kemana, descent itu ya turun. Jadi kalau di dekonstruksi namanya maksudnya itu stochastic gradient descent. Oke? Ada yang mau tanya sampai sini? Saya lanjut ya. So, apa lebihnya batch, apa lebihnya online gradient descent? Batch itu sebetulnya lebih powerful karena ya dia jumlahin semua errornya gitu, dan secara umum dia lebih mudah dianalisis karena kita nggak pakai akal-akalan lah kasarnya. Ini optimasi numerik terus kita jumlahin semua errornya. Jadi mathematically speaking dia lebih jelas analisisnya. Nah di online sebetulnya dia jadi lebih praktikal untuk data yang besar gitu karena tadi komputasinya tidak lebih mahal. Kalau di batch kan tadi mahal banget komputasinya gitu ya. Kalau ada 10 kali iterasi, kemudian ada iterasinya, satu lagi poinnya. Iterasinya tadi yang 10 kali iterasi. Ini kan diulang terus ya. Kalau kalian lihat ini kan while do. Dalam kasusnya di prakteknya, terutama nanti di neural networks, while do ini tidak memungkinkan gitu karena error terlalu besar ini apa maksudnya gitu, kita nggak tahu error yang paling kecilnya sebenarnya berapa gitu errornya ketika dia tidak lagi convex gitu nanti. Saya ini agak lebih cepat bahasnya, ini harusnya nanti dibahas lebih lanjut di neural network, tapi saya kasih gambaran sekarang aja bahwa fungsinya tidak selalu begini nanti, fungsi error itu nggak selalu begini, kadang ya tadi bisa jadi fungsi errornya kayak gini gitu misalnya ya. Ketika fungsi errornya seperti ini,
maka ada kebutuhan untuk mencapai di sini, bukan berhenti di sini. Gitu. Gimana caranya? Nah, online itu memungkinkan kita untuk ngelompatin, misalnya startnya dari sini ya, kita malah ngelompatnya ke sini gitu misalnya. Dari sini dia pindahnya ke sini. Nah, online lebih mungkin untuk melakukan itu daripada batch. Jadi dia ngelompatin lembahnya ini, gitu ya, ceruknya ini, lokal minimal istilahnya, ketika kita pakai online. Tapi di kasus logistic regression sebetulnya ini nggak terlalu diperlukan, gitu ya. Cuman dalam data, kalau untuk data yang besar kita bisa pakai online. Nah, alternatifnya yang lain sebetulnya adalah pakai di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita punya data setnya tadi n ya, jumlah data setnya n, jadi misalnya n-nya anggaplah n-nya 1000 gitu misalnya. Online itu berarti kita pakai n-nya satu, cuman satu data point aja. Batch itu artinya pakai 1000-1000-nya. Ada istilahnya mini batch. Jadi bukan cuman pakai satu, tapi pakai sebagian kecil aja gitu. Errornya dijumlahin bukan cuma dari satu saja, bukan juga cuma 1000, tapi misalnya 100, n-nya 100 gitu misalnya. Jadi kita kumpulin 100 data point random, kita jumlahin errornya, baru kita perbaiki nilai W-nya gitu ya, nilai parameter yang mau kita cari itu. Itu istilahnya mini batch. Dan mini batch ini lebih sering dipakai nanti kalau kita bicara neural networks. Gitu. Ya, karena dia lebih praktikal aja gitu, lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, jadi walaupun namanya stochastic gradient descent, sebenarnya yang dipakai adalah mini batch gradient descent. Jadi enggak, karena 100 data point tadi juga dipilih secara random. Tapi dia bukan per satu data point. Oke? Nah, ini ada materi tambahannya kalau kalian mau belajar lebih lanjut. Jadi si gradient descent ini sebetulnya, atau optimasi numeriknya itu sebetulnya ada banyak lagi pengembangannya. Kayak misalnya tadi, nilai ITA-nya yang paling bagus berapa sih? Gitu. Ada yang namanya performance dependent. Jadi new Bob itu ITA-nya berubah-ubah. Jadi awalnya pakai ITA yang agak besar, terus kemudian dikecilin ketika dia makin mendekati yang bawah. Ada yang time dependent schedules. Jadi turun nilai ITA-nya secara eksponensial gitu berdasarkan ukuran data latihnya. Ada yang namanya momentum. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara dia tidak convex gitu ya, ada yang begini gitu. Kita mau ngelewatin ini, bayangin kita gelindingin batu, gimana caranya supaya dia ngelewatin ini. Gitu. Cuman sekali lagi ini belum bahasan lebih relevannya untuk poin ini sebetulnya nanti di neural networks. Di logistic regression masalahnya jauh lebih sederhana. Jadi kita belum perlu performance dependent, time dependent, atau momentum gitu misalnya. Secara umum logistic regression yang dipakai di scikit-learn itu udah dibungkus semuanya, parameternya udah dicoba yang paling bagus lah kira-kira. Dia bisa mencari nilai optimumnya di kebanyakan kasus yang cukup sederhana gitu ya. Nanti kalau kita udah butuh misalnya klasifikasi image atau kita butuh untuk misalnya klasifikasi teks gitu ya dengan neural networks, baru nanti ini akan jadi penting semua. Ini momentum, kemudian kita pakai mini batch gradient descent misalnya, terus kita mau pakai yang akal-akalan yang lain tadi, inisialisasi nilai W-nya harus aneh-aneh gitu. Nah itu di neural networks nanti kita akan bahas. Oke. So, nah gradient descent sebetulnya juga bisa dilakukan untuk regresi linear gitu. Jadi kalau kalian lihat sebetulnya logistik dan linear itu kan bedanya. Kalau di regresi linear itu yang kita lakukan kan solusinya analitis ya. Sementara di regresi logistik, ini yang tadi saya bilang ya, proses learning-nya gitu ya, di regresi logistik, optimasinya itu dengan numerik. Bisa nggak kita pakai optimasi numerik untuk mencoba menghampiri yang analitis? Jadi numerik itu hampiran, aproksimasi sebetulnya. Yang analitis itu udah pasti segitu hasilnya. Gitu. Nah, bisa nggak pakai numerik untuk mendekati yang analitis? Ya bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Bedanya apa sih yang numerik sama analitis? Saya mau coba, ini analoginya ya, kalau misalnya kalian disuruh ngitung berapa luas lingkaran, gimana cara nyari luas lingkaran? Bisa nggak pakai segi 4 di dalamnya dulu, terus kita hitung, ya kira-kira lingkarannya dekat itulah. Oke, kalau misalnya segi 4 kurang bagus, segi 5 bisa nggak? Segi 6 bisa nggak? Tahu kan kita luasnya segi 5 atau segi 6 lebih gampang kan? Sampai akhirnya dapat nanti luas dari lingkaran itu berapa dengan menggunakan segi banyak. Nah, itu optimasi numerik sebetulnya. Kita mencoba menghampiri nilainya dengan membuat nanti ketika limit
n-nya mendekati tak hingga. Kalau di kasus ini ya. Di kasus ini adalah ya ketika epochnya banyak sekali dipakai atau iterasinya banyak sekali dipakai, maka numeriknya itu akan converging harusnya ke solusi analisisnya. Gitu, kalau emang ada solusi analisisnya. Artinya, regresi linear yang punya solusi analisis pun, kalau kita pakai gradient descent, sebetulnya bisa dihampirin hasilnya dengan solusi numerik, optimasi numeriknya. Jadi, pakai gradient descent untuk dapetin nilai optimal W-nya untuk regresi linear, bisa nggak? Bisa. Nah, kalau kalian mau lihat, nanti silahkan buka ini, klik aja, ada GIF-nya, kelihatan nanti garisnya gerak-gerak, sampai nanti dia dapat nilai yang paling bagus, seiring dengan iterasinya bertambah. Gitu ya. So, itu tentang metode optimasi yang saya harus garis bawahi adalah masih banyak metode optimasi lain yang nggak saya bahas di sini. Linear programming misalnya untuk constraint optimization problem, jadi terbatas gitu ya. Jadi kalau tadi cuma kita mencari nilai maksimal dari likelihood atau nilai minimal dari error function-nya aja, nanti ada nilai minimal dari error function jika dibatasi bahwa nilai W-nya harus seperti apa. Gitu. Itu linear programming yang bisa. Ini ada Newton's method, kalian bisa cari-cari tentang ini. Tapi intinya optimasi itu mainannya anak matematik kebanyakan, gitu ya, bidang matematika, dan ini cukup kompleks. Jadi kalau kalian bikin sendiri, sebenarnya less likely untuk berhasil, gitu, kecuali kalian punya kemampuan matematika yang cukup baik. Gitu. Nah, di kasus convex seperti di logistic regression, kita punya optimum global. Artinya sekali kita dapat nilai optimumnya, harusnya itu udah menjamin bahwa itu yang optimum global. Nggak ada lagi nilai yang lebih optimum daripada itu. Nah, di kasus non-convex, ketika kita bicara neural networks nanti, itu ada istilahnya optimum lokal, bahwa kalau kita ngelihat dari lembahnya, mau geser kemanapun, itu errornya malah lebih naik, bukan lebih turun. Tapi kalau kita ngelompat agak jauh, ternyata ada yang lebih rendah dari itu. Atau bayangin kalau misalnya kita naik gunung gitu ya, terus ada pegunungan, jadi bukan satu gunung doang. Terus kita naik satu gunung, kita udah sampai di titik puncak satu gunung. Kalau kita mau lihat titik yang paling tinggi di gunung yang kita naiki itu, di sekeliling kita ya lebih rendah dari kita. Tapi ada gunung yang lain yang titiknya lebih tinggi daripada itu. Itu maksudnya optimum lokal dan optimum global. Gitu ya. Dan ingat bahwa gradient descent yang tadi saya jelasin, itu sebenarnya masih bisa ada masalahnya. Ada kayak kasus kalau misalnya datanya terlalu banyak, jadi kita nggak bisa pakai batch. Terus ada kasusnya misalnya nanti dia ada optimum lokalnya, kalau nanti kita bicara network. Gitu ya. Jadi itu masalahnya kalau kita bicara metode optimasi. So, pakai aja library-nya yang udah ada, nggak usah terlalu pusing. Kalian bisa langsung pakai library kayak misalnya gradient descent itu udah ada yang buat, jadi nggak perlu dipusing-pusingin lagi. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya mau bahas tentang klasifikasi dulu. Jadi kan tasnya kita berubah ya, kemarin kita banyak bahas tentang regresi, ada klasifikasi lah sekali di Naive-Bayes. Tapi secara umum di klasifikasi itu apa sih bedanya pakai ini sama pakai Naive-Bayes gitu misalnya ya. Ada istilahnya model yang generatif, ada model yang diskriminatif. Di Naive-Bayes kita itu menghitung probabilitasnya bahkan dari vektor fiturnya gitu. Jadi kita mencari ini nilai si PX given Y-nya. Jadi berapa probabilitasnya nilai X ini, mengobservasi nilai X kalau kita tahu kelasnya apa gitu ya. Nah, ketika kita punya ini probabilitas X given Y-nya kan, kalau ingat kemarin kita asumsikan misalnya probabilitas nilai X-nya given Y-nya itu misalnya mengikuti distribusi normal dengan mu dan sigma square gitu misalnya. Bisa kayak gitu, atau misalnya X given Y-nya itu mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter theta gitu misalnya. Ya. Ini asumsinya kan seperti itu. Nah, ketika kita udah punya distribusinya, kan sebetulnya kita bisa melakukan sampling dengan mudah. Jadi untuk distribusi yang diketahui, sampling itu bisa dilakukan. Ketika kita bisa melakukan sampling, artinya kita bisa menghasilkan data baru. Gitu. Jadi dengan kita menghitung PX given Y-nya ini, di bagian yang ininya nih, kita bisa menghasilkan data yang baru sebetulnya dari hasil sampling. Gitu. Nah, tapi di regresi logistik kita nggak ngitung PX given Y-nya. Yang kita lakukan adalah Py given X langsung. Gitu. Probability Y-nya berapa jika diketahui nilai X-nya apa. Gitu ya. Maka yang di atas ini, Naive-Bayes inilah yang kita sebut sebagai model generatif. Kenapa generatif? Karena dia bisa generate data. Dia bisa menghasilkan data yang baru. Sementara di regresi logistik, kita nggak bisa generate data yang baru, karena kita langsung cari probabilitas Y-nya given X-nya. Kalau di sini probability Y given X-nya adalah dari ini dulu, probability X given Y-nya. Di regresi logistik, probability Y given X-nya itu mengikuti fungsi tertentu, sehingga dia cuma bisa memisahkan, oh kalau di atas sekian, dia kelasnya 1, di bawah sekian nilainya 0.
Sehingga sifatnya bukan, ini nggak bisa mengenerate data yang baru, tapi hanya memisahkan data yang satu dengan data yang lain. Makanya namanya diskriminatif. Ya, discriminate, membeda-bedakan, jadi memisahkan. Nah, keuntungannya dari metode diskriminatif apa? Kalau kita lihat sebetulnya di metode diskriminatif, ngapain lagi kita bikin model Px given Y-nya atau Px-nya? Kan kita selalu punya inputnya, X itu selalu kita punya gitu dalam data points kita. Jadi nggak perlu melakukan metode diskriminatif itu. Metode generatifnya gitu, untuk menghitung probabilitas X-nya. Cuman kalau kita bicara recent development, jadi pengembangan yang lebih baru, model generatif itu, kalau kalian pernah dengar yang namanya generative adversarial network, nah itu idenya adalah membalik. Jadi kalau kita kasih begitu misalnya, saya mau gambar anjing gitu, gimana caranya neural networknya bisa gambar anjingnya. Jadi kalau biasanya kita bilang bahwa dikasih gambar anjing terus bilang, oh ini anjing. Nah sekarang bukan bilang bahwa itu gambar anjing, tapi saya mau gambar anjing, kemudian digambarkan oleh mesinnya, anjing tuh kayak gini. Ya, kebayang ya? Jadi itu cuma salah satu contohnya. Nah, di naive Bayes itu adalah salah satu model yang sederhana yang sifatnya generatif. Jadi kita bisa generate data yang baru dari model naive Bayes. Nah, jadi di metode generatif juga untungnya adalah kalau ada data yang hilang ya nggak apa-apa, karena tadi dia bisa melakukan sampling, kemudian dia bisa mendeteksi pencilan juga sekaligus. Karena kita tahu kan distribusinya, misalnya distribusi normal, berarti yang di ujung-ujungnya dari distribusi normal ya kita bisa anggap pencilan gitu. Kayak kita bahas kemarin di multivariate Gaussian gitu ya. Kalau kalian ingat materi tentang multivariate Gaussiannya, ada titik-titik yang di luar dari MLI dari multivariate Gaussiannya, maka itu pencilannya. Nah itu kan kita modelkan sebetulnya pas kita bikin training dari model naive Bayes gitu ya. Atau tadi mungkin memang perlu menghasilkan input ketika kita punya data yang lebih banyak, artinya kan kita bisa belajar dengan lebih baik. Idenya seperti itu. Jadi proses data generation-nya bisa nggak sih kita otomasi aja gitu. Misalnya kita cuma punya 100 data point atau bahkan lebih sedikit dari itu, misalnya cuma punya 30 data point, bisa nggak kita bikin secara artificial, kita bikin data point lainnya sehingga kita bisa melatih modelnya dengan lebih baik. Dan ternyata dataset artificial yang di-generate tadi itu secara empiris bisa membantu modelnya belajar dengan lebih baik. Jadi itu kenapa kita membuat model yang generatif. Ya, tapi dalam kasus sederhana, misalnya cuma gua memisahkan, oh ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini gambar kuda, model diskriminatif saja sebenarnya udah cukup. Ya. Nah, ini tadi di awal saya sempat bilang tentang ekstensi dari fungsi sigmoid gitu ya. Kalau sigmoid kan cuma 2 kelas, nah sekarang jadi multi kelas gitu. Kalau mau kelasnya ada banyak gimana? Nah, kita bisa pakai untuk menghasilkan K atau bukan K gitu ya. Probabilitas Y sama dengan K sama probabilitas Y bukan K gitu kan, komplemennya itu ya. Nah, yang dipakai adalah fungsi softmax. Jadi eksponen dari WTX per eksponen dari WJX. Di sini untuk semua kelas yang mungkin. Jadi ada 10, berarti ini EXP WTX W yang ke-1, kemudian W yang kedua, W ketiga, dan seterusnya. W untuk kelas pertama, W untuk kelas kedua, W untuk kelas ketiga, dan seterusnya. Gitu. Dan kalau kalian lihat ketika nanti cuma jadi 2 kelas, ini bentuknya akan kembali ke eksponen dari WTX. Ini jadi 1 plus eksponen dari WTX. Kenapa jadi 1? Ini karena eksponen dari ini 0. Jadi untuk kelasnya 0, ini jadi eksponen dari 0, terus kemudian ini jadi 1. Ini sisanya sama. Ini bentuk yang kita udah lihat tadi kan. Jadi ini ekstensinya. Ini sih fungsi softmax. One versus rest. Gitu ya. Dan perhatikan bahwa ini tuh bentuknya kayak rata-rata. Bukan kayak rata, sorry. Kayak weighted gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya nilainya berapa ya? Ada nilainya. Ini kayak proporsinya aja gitu loh. Kalau misalnya kalian punya ada nilainya, ada 2 bola merah, ada 3 bola, 2 bola merah, 3 bola hitam, gitu. Kemudian 5 bola biru gitu misalnya. Berapa probabilitasnya dapat bola merah? Berarti kan 2 per 2 plus 3 plus 5 gitu kan. Ya sama. Ini juga sama kan bentuknya. Kalau kalian lihat ini sum overall. Yang atas adalah nilai ininya. Jadi
kayak nilai cari probabilitasnya dengan cara seperti ini. Ini jadi 2/10 gitu misalnya. Berapa probabilitasnya kelasnya hijau? Ya berarti 3/2+3+5 gitu. Ya sama kayak di situ. Jadi kita mau cari nilai probabilitasnya. Sehingga kalau di sum overall, ini jumlahin semua ya, 2/10, terus nanti ada 3/10, nanti ada plus 5/10, ini akan jadi 1. Ya? Jadi ini memenuhi kaidah aksioma probabilitas, dan kalau ini dia nilainya antara 0 sampai 1, dan kalau dijumlahkan, itu hasilnya pasti 1. Jadi dia tetap memenuhi aksioma probabilitas. Oke, itu softmax. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Ikhtisarnya gitu ya, ringkasannya dari semuanya tadi, kita udah belajar tentang klasifikasi dengan regresi logistik dan dengan gradient design, bahwa gradient design itu adalah metode optimasi numerik untuk menyelesaikan kasus regresi logistik ya. Jadi regresi logistik itu untuk melakukan klasifikasi. Jadi walaupun namanya regresi, tapi dia bukan untuk melakukan regresi. Bukan regresi as in menebak nilai real, tapi dia udah di bound supaya nilainya antara 0 sampai 1 saja. Dan dia dipakai untuk melakukan klasifikasi. Ya, dan kita bisa menggunakan minus dari log likelihood-nya sebagai pengganti dari fungsi error. Dan kasus untuk menyelesaikan kasus gradient descent tadi, ya. Dan tadi di akhir kita sempat bahas tentang model generatif versus diskriminatif. Model generatif itu contohnya kayak naive Bayes misalnya. Di naive Bayes kita bisa mengenerate data yang baru, makanya namanya generatif. Tapi untuk proses yang lebih cepat, hanya untuk membedakan yang satu dengan yang lain saja data points-nya, itu kita bisa pakai model diskriminatif. Itu kira-kira. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang kurang jelas? Pak, itu tadi yang referensi yang momentum itu tadi yang masalah yang kalau misalnya errornya non konkav itu tadi. Apa yang ada multiple optimum point tadi, Pak. Ya, untuk yang referensi ini. Iya, referensi ini. Jadi untuk regresi logistik sebenarnya memang di materi yang hari ini sebenarnya ada beberapa yang saya agak ngelompat, karena kalau kita bicara regresi logistik sebenarnya tidak begitu perlu untuk menggunakan momentum, tidak begitu perlu menggunakan mini batch gitu misalnya. Tidak selalu perlu gitu, karena kasusnya regresi logistik biasanya untuk yang lebih sederhana. Kalau udah lebih kompleks, berarti yang lebih banyak, biasanya kita pakai neural networks. Tapi itu tadi, ini akan jadi pengantar yang mudah-mudahan cukup untuk ketika kita bahas neural networks di minggu depan. Gitu ya? Oke Pak, siap. Oke, so ada lagi yang mau ditanya? Ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau tadi untuk yang gradient design kalian bisa ngelihat notebooknya, saya udah taruh di situ saya, silahkan dicek. Coba-cobain aja main-mainin, ubah fungsi errornya, terus main-mainin, lihat apa yang terjadi di sana. Ya? Oke Pak, siap. Oke, ada lagi terakhir? Cukup Pak. Udah ya? Kalau nggak ada lagi, kalau gitu terima kasih sudah mau ikut kuliahnya hari ini. Semoga cukup jelas. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.